Undang Kodrotika yang merupakan Saya Nisa Fatia Sulistiani. saya Evelyn Halisa. Saya Marsha Dwi Anggita. Saya Hanif Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang contoh kasus konstitusi di negara Indonesia. Belakangan ini banyak dari kita yang masih sempat ribut-ribut soal dinasti politik. Apa sih itu? Dinasti politik adalah sebuah keluarga yang banyak anggotanya ikut berpolitik praktis dan menjabat di banyak posisi penting. Yang artinya kekuatan politik di berbagai posisi hanya dikuasai sama satu keluarga aja nih. Dinasti politik sendiri udah banyak terjadi di berbagai negara, salah satunya di negara tercinta kita, Indonesia. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih spesifik lagi di Indonesia tentang keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai topik ini. Let's go! Jokowi menyetujui atau mengatakan bahwa putusan MK itu final and binding, final dan mengikat. Tapi ketika putusan MK yang baru, yang justru lebih demokratis dan konstitusional, sikap Jokowi mengatakan kita hargai putusan lembaga negara yang berbeda-beda. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara pengujian Undang-Undang ke-90 yang diajukan pada tahun 2023 dalam periode sidang ke-21 terkait usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden selama mereka berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lainnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Surakarta atau UNSA yang bernama Almas Sakib Biru mengabulkan permohonan untuk sebagian, kata Ketua MK, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi yang bernama Pak Anwar Usman dalam sidang pembaca putusan hari Senin. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sedianya berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Putusan ini mulai berlaku pada pemilu presiden 2024. Adapun dalam gugatannya, pemohon menyinggung sosok wali kota Surakarta yaitu Gibran Rakabuming Raka. Bahwa pemohon juga memiliki pandangan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan di era sekarang yang juga menjabat sebagai wali kota Surakarta di masa periode 2020-2025. Bunyi gugatan yang dibacakan kuasa hukum pemohon secara daring dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa 5 September 2023. Atas dasar itulah, pemohon berpendapat sudah sepatutnya Gibran maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Namun, sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga menolak 3 permohonan uji materi aturan yang sama yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah. Nah, dari pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi, kelompok 3 mempunyai pandangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan seorang mencalonkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden yang belum berusia 40 tahun. Dari pendapat kami, boleh-boleh saja asalkan calon memenuhi kriteria syarat sebagai calon presiden dan juga wakil presiden, seperti jika mereka sudah pernah menjadi kepala daerah atau jabatan lainnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu, harus dipastikan dulu bahwa proses seleksi capres dan cawapres dilakukan secara transparan dan adil. Selain itu, tentukan kriteria yang jelas dan objektif untuk memilih calon yang tepat serta libatkan masyarakat dalam proses seleksi tersebut untuk memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Namun, gak dipungkiri juga sih teman-teman bahwa keputusan MK ini nantinya akan membawa ke arus politik dinasti yang dimana jabatan itu hanya memutar pada satu keluarga, yang dimana juga nantinya akan membuat peluang besar untuk melakukan tindakan yang kurang transparan seperti kolusi atau bahkan korupsi. Memang Indonesia nggak ada dinasti, karena semuanya dipilih. So, gimana menurut kalian?